Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Alfarisi, NPM 1851040170 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan membahas pengantar sistem informasi manajemen. Menurut Laudon 2006, terdapat 4 perubahan kuat di dunia telah mengubah lingkungan bisnis. Keempat perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, munculnya ekonomi global. Salah satu hal yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah aktivitas impor dan ekspor barang. Di kawasan ASEAN pada tahun 2015 akan dimulai era pasar bersama dalam wujud ASEAN Economic Community. Kondisi ini memberikan peluang kepada setiap negara di kawasan ini untuk melakukan ekspansi ke negara lain secara instan, mendistribusikan fungsi bisnis inti dalam desain produk, pemaktuanan finansial, dan dukungan pelanggan ke berbagai lokasi di negara-negara lain, di mana pekerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien dari segi biaya. Kemampuan untuk beroperasi secara global merupakan salah satu ciri sukses perusahaan dewasa. Perusahaan dewasa ini adalah masa datang. Saat ini, sistem informasi menawarkan komunikasi dan kekuatan analisis yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan perdagangan dan mengelola bisnis pada suatu skala global. Mengelola perusahaan global yang belum memiliki sistem yang jelas, misalnya dalam hal komunikasi dengan pemasok dan distributor. Yang kedua adalah transformasi ekonomi industri. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan informasi dan pengetahuan adalah ramuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dunia. Saat ini sedang berada di era keempat, yaitu era industri kreatif. Era ekonomi industri secara perlahan sudah mulai bergeser ke arah ekonomi kreatif. Pergeseran di era pertanian ini, lalu industrialisasi, disusul oleh era informasi dan ekonomi kreatif yang disertai dengan banyak penemuan. Penemuan baru di bidang teknologi, infocom, serta globalisasi ekonomi telah mengiring peradaban manusia ke dalam suatu area interaksi sosial baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ekonomi kreatif lebih mengutamakan ide dan pengetahuan dalam pembangunan dan memperkuat aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, saat ini negara-negara maju sedang melakukan transformasi ekonomi ke ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah transformasi perusahaan bisnis. Para perusahaan yang berbasis menerapkan manajemen tradisional masih tetap ditemukan adanya aturan-aturan yang ketat atau bahkan cenderung kaku. Formalitas rencana hierarki yang sangat jaga antara pegawai senior dengan junior. Pada perusahaan baru lebih menekankan pada hal-hal yang lebih fleksibel, tidak terjebak pada aturan formal. Terdapat individu atau tim yang bekerja. Perusahaan ini lebih berkomitmen pada hasil, tidak tergantung pada perencanaan formal. Mereka juga memberikan perhatian yang besar kepada pelanggan. Ciri lain dari perusahaan dengan manajemen baru ini adalah menjadikan pengetahuan dan pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Friedman 2005 dalam bukunya The World is Fluid, maksudnya adalah orang-orang yang generasi baru yang mampu membuat dunia menjadi sangat dekat. Menyebutkan 7 kemampuan wajib yang harus disiapkan oleh orang-orang yang ingin bekerja di era pekerjaan apapun pekerjaan itu.
kemampuan dalam berkomunikasi dan berkorespondensi. Yang kedua, kemampuan dan mensintesa segala sesuatu. Yang ketiga, kemampuan dalam menjabarkan suatu konteks. Keempat, kemampuan dalam menciptakan nilai tambah. Kelima adalah kemampuan dan mengadaptasi terhadap lingkungan baru. Keenam adalah kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian alam. Yang terakhir adalah kemampuan handal dalam menciptakan kandungan lokal. Yang keempat adalah lahirnya perusahaan digital. Istilah perusahaan digital berasal sebagai konsep dalam serangkaian sistem informasi manajemen. Buku yang ditulis oleh Kenneth C. Ledouan Ng pada tahun 2004 memberikan cara baru untuk menggambarkan organisasi yang bergerak secara berbeda daripada bisnis berbasis internet, yang bisa saja hal ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan yang masih luas dan perusahaan yang besar dan teknologi, utamanya teknologi informasi, serta perusahaan yang terjadi di pasar global. Perusahaan digital menempatkan pendekatan yang digitalis proses bisnis dan jasa melalui teknologi dan sistem informasi yang tinggi. Ada 4 sistem utama yang bisa menggambarkan pengertian mengenai perusahaan digital menurut Loudon dan Loudon 2006. Keempat sistem tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem manajemen rantai persediaan berfungsi mengotomasi hubungan antara para pemasok dengan perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan, pabrik, dan pengiriman produk atau jasa. Yang kedua adalah sistem manajemen hubungan pelanggan mencoba untuk mengembangkan suatu sudut pandang yang koheren dan terpadu atas semua bentuk relasi dan pelangganan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah sistem enterprise, menciptakan sistem informasi perusahaan secara terintegrasi untuk mengkoordinasi proses internal pokok yang menyangkut perusahaan, mengintegrasikan data dan fabrikasi dan distribusi, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia yang terakhir. Yang terakhir adalah sistem manajemen pengetahuan berfungsi menciptakan, mengambil alih, menyimpan, dan menyebarluaskan pengetahuan dan keahlian perusahaan. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq.